Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, pengagungan, kesyukuran semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar masih mengalir untuk kita semuanya, yang kita tidak bisa untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah menjelaskannya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Waktu sangat mahal. Sampai Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, sampai seterusnya ayat. Demi masa. Ini penting sekali waktu diperhatikan, karena bila sudah berlalu tidak kembali. Setiap orang sudah punya jatah seolah tidak ditambahi, kecuali punya terobosan tambahan-tambahan. Tapi nggak banyak orang yang paham melaksanakan. Itu pentingnya waktu. Sampai waktu bersumpah, maka gunakan sebaik-baiknya. Terutama waktu yang sedang kita jalani, kita aman, kita juga sehat. Yang paling banyak generasi muda, waktu yang sangat potensial, masa yang sangat potensial, dijadikan alasan untuk mencari payung di padang mahsyar. Tidak ada payung kecuali payungnya 7 di antara yang dipayungi. Apa salah satunya? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih, kaula muda yang masa tumbuhnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Demikian juga baru saja kita tinggalkan Ramadan. Bahkan kita sempurnakan dengan fadilah Allah yang ada di bulan Syawal. Siapa yang puasa Ramadan mengiringkannya 6 hari di bulan Syawal, maka dia dinilai puasa selama 1 tahun. Untuk habisnya Syawal mungkin masih ada 1 pekan. Yang belum puasa segera puasa. Yang punya utang bayar dulu utangnya. Bila terpaksa waktunya habis, nilai Syawalnya boleh dikerjakan di bulan lain, asalkan tidak ada niatan ngolor-ngolor, supaya kita mendapatkan wijak. Karena as-shamu wijak, semakna as-shamu junnatun, benteng. Setiap malam bulan Ramadan Allah mengadakan pembebasan hambanya dari neraka. Siang hari mengadakan pembentengan, malam hari Allah memberikan pembebasan. Maka daripada itu, pembentengan yang kita kerjakan supaya bersifat langgeng,
paket Ramadan bersama Syawal untuk terbentengi selama 1 tahun, maka bila ke depan kita masih dihidupkan juga di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah dan seterusnya, upayakan kita juga terbentengi bersifat ad-dahar selama panjang masa. Untuk masa 30 hari pembentengannya minimal dengan puasa selama berapa? 3 hari. Jangan sampai luput puasa 3 hari selama 1 bulan. Dan itu fadilahnya sangat luas sekali. Dan seterusnya sampai datang Ramadan berikutnya, sehingga kita diupayakan dari satu masa ke masa itu berada pada kebaikan. Sementara kita paham bahwa nilai yang akan divoniskan kepada seseorang itu dikala proses nyawa dicabut. Karena innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu dinilai pada ujung akhirnya. Maka kebaikan yang ada pada kita sekarang kita jadikan modal untuk kebaikan ke depan, maka jaga dan kembangkan. Memang Allah merintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, supaya ibadahmu kepada Allah itu terus, jangan sampai putus sampai kamu dijemput oleh kematian. Ayolah ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah mulai kesempatan kali ini pada jadwal Ahad yang kedua yang terjadwalkan untuk saya di tempat yang semoga Allah memberkahi, yaitu mengkaji kitab judulnya Al-Ibta' fi Kamalis Syar'i wa Khatrul Ibtida'i, tulisan Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Saleh Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau dan menjaga kita semuanya. Artinya melakukan bid'ah di tengah kondisi syariat yang sudah sempurna, dan bahayanya memproduk bid'ah. Insyaallah buku yang akan kita pelajari itu, sebelum kita masuk kepada bukunya, insyaallah muqaddimah butuh kita sampaikan dengan suatu tema yang sudah disiarkan, yaitu bersyukur atas kesempurnaan Islam. Kenapa ini butuh kita sampaikan? Karena segala sesuatu itu ada taqdimnya, ada pengantarnya. Ada tujuan, ada pengantarnya. Ketika sarana dikerjakan, insyaallah nanti bisa sampai kepada alamat yang dituju. Antara alamat dan jalan tidak bisa dipisah. Kemudian kenapa kita butuh bersyukur atas sempurnanya Islam? Karena tidak kenal tidak sayang. Benci itu biasanya karena belum kenal dan masih asing. Ketika telah kenal, tahu nilainya, ternyata menarik, dia nanti akan senang dan bersyukur. Dan biasanya bila sudah senang bersyukur, itu siap berjuang dan menjaga kelestariannya. Dan kepada yang dicintainya, orang itu berjuang tidak ingin mengecewakannya. Kepada yang dicintainya, siap berjuang dan tidak ingin mengecewakannya. Kita ulang, kepada yang dicintainya, ingin berjuang dan tidak ingin mengecewakannya. Sempurnanya Islam yang kita kenali, akhirnya kita mencintai dan bersyukur. Maka kita nanti akan berjuang untuk menjaga kesempurnaan Islam, dan kita tidak akan mengecewakan, tidak akan menodai. Karena nggak mungkin mengatasnamakan cinta dan syukur itu merusak. Tidak mungkin mengatakan cinta dan syukur itu merusak, kecuali mereka yang berkedok semata. Bila memang betul-betul
asli cinta dan bersyukur, dia menjaga dan tidak akan mengecewakan. Kemudian kenyataannya yang menjadi sebab rusaknya Islam dan kaum muslimin yang paling banyak dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Dari luar siapapun sepakat kebencian mereka yang benci, entah Yahudi, entah Nasoro, Majusi, musyrik, kepada mereka yang sudah terang-terangan kayak begitu, umat Islam sepakat untuk menghadapi mereka. Tapi kepada sesama kaum muslimin yang memiliki dasar baik dan husnudzon, itu adalah memiliki pemikiran saudara yang supaya diikat dengan kasih sayang. Tetapi pada keadaan yang orang sama berhusnudzon seperti itu ada yang memanfaatkan kesempatan kepercayaan untuk mengadakan pengrusakan. Siapa mereka? Orang-orang munafik, secara bawaan dasar kafir, tetapi penampilannya adaptasi dengan kaum muslimin. Yang Allah telah menyebutkan sifat mereka adalah la ya'lunakum khobala, tidak henti-hentinya menimbulkan petaka, tapi berkedok dengan kebaikan. Ini pengrusak yang paling bahaya. Daya rusak yang dimunculkan dari orang munafik lebih bahaya daripada Yahudi, lebih bahaya daripada Nasoro, lebih bahaya daripada musyrik, lebih bahaya daripada orang Majusi, dan nama-nama dari karakter kekafiran yang lain. Karena kesalahan mereka itu terang-terangan, tapi kalau dari orang munafik itu terselubung. Yaitu semisal musang berbulu ayam, dianggap ayam tapi kenyataannya musang. Serigala berbulu domba, dianggap domba tapi kenyataannya serigala, dianggap saudara, kenyataannya musuh. Sehingga bisa menerkam dari dekat, tahu rahasia-rahasianya, bahkan dengan senjata sumpahnya sulit untuk bisa dibongkar, sampai diserahkan kepada Allah Ta'ala dengan ancaman hisab neraka untuk menyentuh isi dalamnya, karena mereka memang memusuhi dengan cara terselubung. Makanya di dalam Islam pengurusannya seperti itu, dengan mewujudkan penampilan Islam yang sebenarnya tidak Islam. Itulah namanya al-ibda', melakukan perbuatan bid'ah, tetapi itu dikesankan seolah itu adalah Islam. Nah begitu. Setelah kita jelaskan apa alasan judul pengantar di atas, tentunya tujuannya agar kita bisa benar di dalam berislam. Soalnya kita masuk ke dalam uraian bagaimana menjabarkan dari keterangan di atas. Kita awali dengan mengenal apa itu Islam secara luas. Kalau secara tasrif, kata Islam itu adalah masdar dari kata salima, ikut wazan aslama. Salima maknanya selamat. Ikut wazan af'ala, diantara maknanya mungkin lita'diyah, metitik-titikkan, atau ad-dukhul fi syai', masuk pada sesuatu. Aslama mungkin memiliki makna menyelamatkan, dan juga ada potensi makna yang adalah masuk di dalam keselamatan. Semisal asbaha masuk waktu pagi, amsa masuk waktu sore, ahjaza masuk daerah Hijaz, a'roko masuk daerah Irak atau semisalnya, asfala masuk wilayah bawah, minal ka'bain dari wilayahnya mata kaki. Itu diantara rahasia ikut wazan af'ala, diantaranya adalah ad-dukhul fi syai', masuk pada sesuatu. Aslama berarti masuk Islam, masuk di dalam keselamatan. Itu dari makna bahasa. Lalu dari makna istilah, Islam ini maknanya luas.
Pertama, Islam menjadi nama agama paling awal dan terjaga sampai muaranya. Karena hadis sahih menceritakan al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara dan agamanya sama. Maka semua nabi itu ketika berdakwah ajakannya sama, anikbutullah wajtanibu at-taghut, sembahlah Allah saja dan jauhi yang namanya taghut. Itu tadi tentang Islam bagian pertama, dia nama untuk agama sejak awal Allah tetapkan dan sampai kepada muaranya, sehingga dikatakan al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, agama mereka adalah sama, yaitu agama Islam. Kemudian unsur penyusul Islam, agama para nabi, agama para rasul itu ada 3. Yang pertama, al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah. Yang nomor 2, al-inqiyadu bita'ah, tunduk dengan melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, al-baratu minasyirki wa ahli, membebaskan diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini intisari unsur penyusun dari Islam. Pertama, dia merupakan agama tauhid, menjadikan Allah itu satu-satunya, entah pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya, hanya Allah saja. Dan namanya tauhid. Rububiyah, nama-nama Allah menunjukkan kerja akan keagungannya untuk mengurus alam raya. Di antara nama yang dikenalkan 99, ada yang menyelami menemukan 108. Allah sendiri menjelaskan, jumlahnya enggak dijelaskan. Karena Nabi menyebutkan awis ta'saratal fil ghibi indaka, atau nama itu masih kau ithar, kau miliki sendiri yang ada di sisimu, yang belum kau jelaskan. Yang sudah dijelaskan saja ini sudah menunjukkan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kerajaan alam raya yang luar biasa. Allah adalah Malik atau Malik, kedua-duanya berlaku untuk Allah. Malik raja, Malik yang merajai. Berapa luasnya alam raya? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Luas kursi Allah meliputi langit dan bumi. Padahal kursi itu salah satu dari makhluk. Wilayah kekuasaan Allah kita nggak bisa menghitung. Bumi yang kita pijak kalau digambarkan dengan gedenya matahari, masih gede mana? Andaikan bumi yang kita pijak itu digambarkan ukurannya seukuran biji jeruk, makanya matahari itu adalah seukuran bola basket. Berapa biji jeruk dikumpulkan sak gede bola basket? Itulah kecilnya bumi. Matahari lebih gede. Sementara matahari di tengah cakrawala benda-benda langit ya setitik saja. Sementara semua itu berada di dalam tengkurapnya langit yang satu. Sementara langit itu ada 7, semakin ke atas semakin tinggi. Bumi yang kita pijak sampai ke Sidratul Muntaha itu harus melewati 7 langit bersama 7 lapisannya. Sementara bumi yang kita pijak menuju ke Arsy itu butuh waktu 50.000 tahun bila mampu menghitung. Sementara masih ada di atasnya lagi yang tidak menjamah, yang bainun, yang lepas, nggak nemplek. Karena mana istawa itu bukan duduk. Apa mana istawa? Ar-Rahman alal arsy istawa. Apa mana istawa? Ala wartafa, tinggi dan naik. Tidak nempel, bainun, lepas, nggak bergantung.
Nah begitu. Adapun Allah turun sesuai keagungannya yang tidak sama dengan turunnya makhluk, untuk memberikan ajang jembar kepada makhluk. Seperti malam yang akhir, Allah turun sesuai keagungannya. Jangan disamakan seperti turunnya apa. Jangan dipikirkan kalau turun berarti di sana kosong. Ini namanya makhluk memikirkan makhluk, tidak makhluk tunduk kepada keagungan Allah. Makanya bila ada orang itu ngomong, bila Allah turun berarti di sana kosong. Itu namanya makhluk memikirkan makhluk. Kalau makhluk memikirkan keagungan Allah, ya enggak seperti itu. Ya enggak seperti itu. Kenapa? Memang Allah tidak sama dengan makhluk. Allah harus diakui sesuai dengan keagungannya, yang kita wajib untuk tunduk kepada apa yang mampu kita jangkau. Kepada yang nggak mampu kita jangkau, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu turun sesuai dengan keagungannya. Itu tadi nama menunjukkan kerja, itu menunjukkan agungnya Allah. Apabila orang sudah mengenal keagungan Allah, maka manusia itu amat sangat kecil, sehingga tidak ada tumpuan penghambaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu unsur Islam yang pertama, dengan al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah. Yang kedua diwujudkan dengan tunduk kepadanya. Di sana ada syariat, ada jalan surga tempuh dengan penuh harap, jalan neraka hindari dengan penuh waspada. Kita lemah butuh bertumbuh kepada Allah, menghamba dengan penuh cinta. Maka siapa yang punya harap, cemas dan cinta, berarti kalau gitu kesempurnaan penghambaannya ada pada dirinya, dan itu keselamatan. Dan itu penting. Makanya kita belajar syariat dan belajar beramal dan memperbanyak istighfar, karena memang kita banyak kekurangan. Kemudian apa yang telah ada supaya dijaga, jangan sampai mengalami pengrusakan. Jangan sampai mengalami kerusakan dari pengrusak yang ada. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga keberadaan ini. Ta'ahadul Quran fa innahu asyaddu tafalutan minal ibil al-mursal bihabli. Jagalah Al-Quran. Kalau nggak dijaga, hilang dan rusak, nanti akan lebih cepat daripada onta yang lepas dari talinya. Unta masih bisa dilacak, sementara iman gimana kita bisa melacak? Quran gimana kita bisa melacak? Maka jagalah dengan ilmu, jagalah dengan manhaj yang benar, jagalah dengan ketaatan, lingkungan yang baik, sehingga ketika Allah mengokohkannya, disitulah kunci keselamatan seseorang. Itu tadi unsur penyusun Islam yang sempurna dengan 3. Kemudian paket beberapa poin, akhirnya dia secara global terikat dengan nama Islam. Itu juga ada 3. Pertama, Islam itu sendiri. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Kalau kita perinci tentang masalah itu, hadis Jibril sudah memberikan jawaban. Apa itu iman? Dijawab. Apa itu Islam? Dijawab. Apa itu ihsan? Sudah dijawab. Nah, berkumpulnya iman, Islam, ihsan. Yang iman dengan 6 rukun, yang Islam dengan 5 rukun, yang Islam ihsan dengan 1 rukun. Itulah profil Islam yang sempurna. Itu tadi tentang jawaban bila kita bertanya apa itu Islam, ternyata sudah terurai. Berikutnya masuk pada poin yang kedua, kronologi tentang penyebaran Islam. Kapan Islam mulai didakwahkan? Sejak adanya manusia, di sana Islam itu sudah didakwahkan, yang bersifat estafet. Yang puncak sempurnanya apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis yang itu sahih tentang peran beliau salam itu diutus, dengan beliau sabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak yang mulia itu adalah bangunan dengan profil yang sempurna. Akhlak itu adalah akhlak yang bagus, bangunan dengan profil yang sempurna, bangunan dengan penampilan yang sempurna sehingga tidak ada cacat. Di situ beliau menjelaskan, gambaran saya diutus di tengah para nabi, para rasul yang telah berdakwah bagaikan bangunan sempurna yang saya jalan keliling dengan terkagum-kagum sudah terbangun sempurna. Lalu tugasku di sini apa? Dari sekian banyak nabi rasul yang berdakwah, ternyata di sana dijumpai ada lubang seukuran bata merah. Disitulah saya memasang lalu menutup dan menyempurnakan. Sehingga dengan makna itu, itulah gambaran dari tafsiran innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu profil Islam, bangunan Islam yang telah disampaikan dakwahnya sejak dari nabi ke nabi. Dan kita butuh pembahasannya Islam itu bangunan. Mana dalilnya? Islam itu bangunan, mana dalilnya? Buniyal Islamu ala khamsin. Apa makna buniyah? Dibangun, bina kalau begitu. Itu bukti pertama. Yang kedua ada perintah udkhulu fis-silmi kafatan, masuklah di dalam Islam secara menyeluruh, masuk. Ada perintah udkhulu, masuklah di dalam Islam. Ini menunjukkan Islam itu bangunan. Makanya tamsil yang dibawa Nabi Islam juga demikian. Islam itu adalah bangunan yang sempurna. Saya memantau dengan mengelilingi, takjub apa peranku. Ternyata perannya adalah di sana ada tembok masih tersisa seukuran bata merah. Beliau yang memasang dan menyempurnakannya ketika sudah akhirnya menjadi profil bangunan Islam yang sempurna. Itu kronologinya. Dan Islam yang kita dapatkan sekarang ini yang diperjuangkan sejak dari Nabi Adam dulu, ini merupakan perjuangan yang sangat panjang. Ini kira-kira sejak Nabi Adam sampai kita ini sudah berapa tahun ini? Sejak Nabi kita berumur 40 tahun mulai diutus berapa tahun? Mengatakan mungkin ada yang jawab ribuan tahun atau jutaan tahun. Ini proyek yang paling panjang. Makanya nilainya pun juga nilai yang paling sempurna, sehingga akan mengantarkan tempat tinggal yang paling sempurna. Apa itu? Darussalam. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang masuk di dalam bangunan itu adalah makhluk yang sangat luas, sampai-sampai umat ini menjadi penduduk surga separuh. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Ini ada perintah, masuklah di dalam Islam. Itu kronologinya. Diawali dengan Nabi Adam, kemudian bapaknya para nabi tahapan pertama, bapaknya para nabi tahapan kedua. Siapa bapaknya para nabi tahapan pertama? Nabi Nuh. Karena Allah menyebutkan wa ja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwwata wal kitab. Kami jadikan pada keduanya dari anak turunnya kenabian dan kitab. Berarti yang disebut dengan bapaknya para nabi itu ada dua. Allah menyebutkan keduanya. Siapa keduanya itu? Satu, Nabi Nuh alaihissalam. Dua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak turun Nabi Nuh yang jadi nabi siapa saja? Satu, Nabi Hud. Dua, Nabi Soleh. Tiga, Nabi Shu'aib. Empat, Nabi Ibrahim. Lima, Nabi Lut. Itu nasabnya merujuk pada Nabi Nuh.
Lalu bapaknya para nabi, para rasul tahapan kedua, dan ini sebagai bapak yang besar, lebih gede daripada yang pertama. Sopo? Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ini lewat istri yang kedua lahir anak yang pertama, itulah Hajar, lahir Ismail, menurunkan Quraisy. Di sana ada nabi penutup yang terbesar. Itu yang juga doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam selepas membangun Ka'bah. Rabbana wa ba'as fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Itu ada di Al-Baqarah 129. Ya Allah, utuslah di tengah umat ini rasul dari kalangan mereka sendiri, yang tugasnya membacakan ayat-ayat-Mu, membacakan kitab dan hikmah, mensucikan umat. Ini sang bapak menyiapkan generasi, dibangunnya peradaban dengan pusat masjid yang berketurunan ada nabi. Namanya bapak ke depan berpikir ke sana, piye anakku, piye putuku supaya bermata rantai. Itulah yang dituangkan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dengan istri pertama akhirnya lahir anak yang kedua, itulah Sarah, lahir anak namanya Ishak. Turun Yakub, turun Yusuf, terus sampai ke bawah, terakhir Nabi Isa alaihissalam yang jadi nabi. Yang di dalam Al-Quran mereka biasa dipanggil dengan ya Bani Israel, hei anak turunnya Israel. Siapa? Seorang nabi yang kunyahnya Israel. Siapa? Nabi Yakub. Israel itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kita sudah biasa ngomong pakai bahasa Ibrani enggak? Ya Bani Israel, kan sudah bahasa Ibrani kan? Pinter kan ya? Ya Bani Israel. Berapa kali disebutnya di Al-Quran? Berkali-kali. Itu bahasa Arabnya adalah Isra itu Abdun, Il itu Allah. Israel itu Abdullah. Itu adalah kunyah Nabi siapa? Nabi Yakub. Makanya Yahudi di Palestina yang siapapun tahu pengerusakannya dan bagaimana karakternya disebutkan dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, yang mereka tidak ridho kepada kaum muslimin, yang permusuhannya keras, yang Sahih Bukhari, yang Sahih Muslim menceritakan mereka sebagai penduduk neraka. Makanya Yahudi jangan dipanggil dengan Israel atau Israel, panggil saja Yahudi ya pakai Yahudi, karena itu dalilnya dari kitab maupun sunnah. Walan tardho angkal Yahud walan nasor hatta tattabi'a milatahum. Allah menyebutkan dengan bahasa Yahudi. Kita jangan mengubah dengan bahasa yang lain. Yahudi ya Yahudi, jangan diganti Israel. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan buktikan orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin mereka Yahudi dan orang-orang musyrik. Allah menyebutkan Yahudi. Hadis pun juga demikian. Berkaitan masalah umat akan ikut kepada generasi pengrusak. Nah begitu. Latat tabi'unna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin diruan bi diruan ba'an bi ba'an hatta idza takhalat sukhradabin latabi'tumuh. Kalian bila tidak i'tisam kepada syariat Allah, enggak mau iktisam, karena Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kamu enggak mau iktisam, enggak mau berpegang teguh, enggak belajar dengan manhaj yang benar, tidak bertauhid, tidak beramal, sehingga tingkah polamu sebatas manusia nanti mengikuti gaya hewan, perilakumu nanti akan berpotensi akan mengikuti gaya orang sebelum kamu. Sedikit demi sedikit, lama-lama gede, bertahap dan pasti ujung-ujungnya andai mereka masuk
lubang biawak kamu akan mengikuti. Siapa tanya apa? Manhum ya Rasulullah? Ahum al-Yahudu wa Nasara. Maknanya begitu. Siapa mereka? Nabi sallam, apakah Yahudi dan Nasara? Apa jawabnya Nabi? Waman, ya siapa meneh? Itu juga Allah menyebutkan dengan bahasa Yahudi Nasara lewat bahasa sahabat. Demikian juga resiko mereka yang terancam dengan neraka Allah pun juga telah jelaskan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan, walati nafsi biyadih laisa ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun ya'lamu bi risalati walam yu'min bima ursiltu bi illa kan min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, enggak ada satu dari umat ini, yaitu manusia yang di masanya diutus Rasul yang dakwahnya menyebar bagaikan air hujan. Enggak ada permukaan bumi kecuali sudah dikucuri semuanya. Dan mereka tahu dari kenyataan bila ahli kitab dari kitab tempo dulu, terutama Yahudi Nasara sangat kenal Nabi yang diutus bagaikan kenalnya orang tua kepada anak. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal kepada Nabi akan diutus bagaikan orang tua yang kenal kepada anaknya. Yang dimaksud dengan umat itu Yahudi anak turunnya yang ketemu dengan masa Nabi Islam, Nasara dengan anak turunnya. Yahudi dengan simbol yang ada di Madinah, Nabi datang hijrahnya di Madinah. Nasara pun juga demikian. Akhirnya Salman dari Persia datang ke Madinah. Itu masuk kategori umat yang mereka berlatar belakang Yahudi maupun Nasara. Mereka masuk kategori umatku, umat ini, umat yang kedatangan dakwah. Tidak ada satupun dari mereka, dan mereka tahu risalah yang saya bawa. Ternyata ketika sudah tegak hujah, mereka melihat, mereka mendengar, mereka paham, mereka punya kemampuan, nggak ada penghalang. Tapi kenyataannya juhud, mengadakan pembangkangan sampai mati nggak tobat. Apa resikonya? Min ashabinar, termasuk penduduk neraka. Ini menyebabkan kekafiran Yahudi Nasara ada di situ. Makanya pada surah Al-Bayyinah Allah menjelaskan dengan tandas, innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Siapa ahli kitab yang dimaksud? Orang kafir dari kalangan ahli kitab. Jawabnya, Yahudi Nasara yang sudah kedatangan dakwah tegak hujah tetap mengadakan pembangkangan. Nah itu di neraka kekal selamanya, makhluk yang paling jelek. Maka daripada itu Yahudi sebut dengan Yahudi, jangan disebut dengan Israel. Ini supaya lesan-lesan kita latih, dan juga lesan semua kaum muslimin, sehingga tidak terjadi kerancauan. Maka bila Yahudi disebut dengan Yahudi, nanti penjabarannya mudah. Jangan disebut dengan Israel, nanti bisa terjadi pengacauan. Sebab kalau disebut dengan Israel, nanti ada bahasa sanjungan, dipanggil dengan ya Bani Israila, kan begitu. Sebenarnya itu adalah anak turun dari Nabi Yakub, bukan bangsa yang mengadakan pembangkangan. Sehingga penyebutan nama itu adalah nama kemuliaan. Kalau sampai kita nggak membiasakan salah paham, nanti seolah-olah keberadaan Yahudi nanti akan dimuliakan seperti kelegalan dengan penyebutan nama-nama Bani Israilah. Itu akan bahaya. Apa contoh yang lain? Nggak mengenal asli bahasa, sehingga ada bahasa dimirip-miripkan, akhirnya bisa menyimpangkan tafsir Al-Quran. Apa contohnya? Makom sama kuburan sama atau beda? Makom sama kuburan sama atau beda? Makam sama kuburan sama atau beda? Sebenarnya beda total, tetapi kepada orang yang tidak paham dianggap sama. Makanya kuburan sebut dengan kuburan makbaroh. Jangan menggunakan bahasa makam. Enak tulisan kuburan dengan bahasa makam? Ada atau banyak? Area pemakaman kaum muslimin gitu ya kira-kira lah ya.
supaya dihindari area pekuburan gitu saja, makbarah. Bapak, apabila kita nggak kembali, nanti makam dianggap kuburan. Ketika dia nggak ngerti tafsir, membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, jadikan makom Ibrahim jadi tempat sholat. Apa terjemahnya nanti? Jadikan kuburan Nabi Ibrahim tempat sholat. Oh, di Masjidil Haram ada kuburan Nabi Ibrahim. Kacau kan jadinya? Padahal makam di situ maknanya apa? Tempat berdiri. Ketika membangun Ka'bah sudah tinggi, Nabi Ibrahim nggak bisa menjangkau, bikin tempat yang tinggi bisa naik untuk memasang atasnya. Apa jenenge tempat yang naik untuk memasang atasnya ini? Enek sing muni anjatan, enek sing muni ondo, enek sing muni napa wae, ding napa wae. Wis jenenge rono-rono terserah, 1000 nama boleh, tapi makna itu podo, bancik sikil. Iya kan? Makam itu tempat berdiri. Ketika sudah tinggi butuh naik. Di situ ada papan kaki berinjak untuk masang yang ada di atasnya. Loh kan nggak ada urusannya. Tapi ketika nggak paham, nanti lama-lama diterjemahkan menjadi makam itu kuburan Nabi Ibrahim untuk jadi musola. Akhirnya di Masjidil Haram ada kuburan. Kuburan siapa? Nabi Ibrahim. Loh kan kacau habis-habisan. Ini pertanyaan sangat bahaya. Tetapi Yahudi sebut dengan Yahudi, jangan sebut dengan kata yang lain. Kita kembali kepada penyebutan syar'i. Allah menyebut Yahudi, menyebut Nasara, demikian juga dalil. Maka Yahudi jangan disebut Israel, walaupun mereka juga termasuk anak turunnya. Tetapi penyebutan itu butuh kita pilah supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Itu tadi tentang kronologi dakwah ini sejak zaman Nabi Adam. Kalau bapaknya para nabi, para rasul sudah kita sebutkan. Untuk kokohnya Islam yang sempurna kali ini, sejak Nabi kita diutus tahun 10 Hijriah telah diumumkan kesempurnaannya. Itu juga telah dikokohkan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk mendukung program ini, sehingga anak turun dari Nabi Ibrahim, ia nabi terakhir dari kalangan Ismaili, anak turun Nabi Ismail, maka yang Israili supaya menggabung menjadi satu. Ingat, itu agama orang tuamu, agama Ibrahim. Apa pesan Nabi Isa pada surah Shaf yang ke-6? Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, menyampaikan kabar gembira dengan nabi yang datang sesudah saya, dia bernama Ahmad. Itu Nabi Isa mengajak kepada anak turun Nabi Yakub, saya mengokohkan kitab yang kamu bawa, kitab yang ku bawa, mengokohkan yang ada dan mengajak kalian untuk mengikuti Nabi yang datang sesudah saya, dia bernama Ahmad, untuk mewujudkan profil Islam yang dibawa Nabi yang tadi itu adalah betul-betul sempurna. Sebagian mau, tapi yang paling banyak tidak mau, terutama Yahudi amat sangat sedikit yang mau. Yang paling banyak mengadakan pembantahan, sampai Allah mengatakan falamma ja'um bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi datang kepada mereka dengan gamblang, bukannya diterima, mereka malah menuduh ini Tuhan sihir yang sangat nyata. Sejak itulah orang yang begitu dari kalangan mereka mengalami kekafiran. Itu tadi tentang kronologi dakwah Islam yang sempurna yang dibawa Nabi Rasul SAW. Berikutnya masuk yang ketiga. Apa tugas kita? Bersyukur dengan taat. Makanya sebagaimana dengan judul, bersyukur atas sempurnanya Islam. Sudah kita urai rangkaiannya. Apa tugas kita? Bersyukur dengan taat. Syukur itu ada rasa pengakuan nikmat.
syukur itu ada ungkapan lisan semisal berucap alhamdulillah. Yang paling utama setelah terbangun rasa dan lisan adalah perilaku dengan mewujudkan ketaatan. Makanya supaya langgeng kesyukuran kita, Islam jangan sebatas kita kenal sebagai agama global, tetapi masuki dengan diselami hakikatnya, dengan keilmuannya. Apabila orang itu berislamnya hanya sebatas global, tidak tahu isinya, maka kurang penghargaan dan diduga tidak ada nilai, berpotensi akan direkayasa. Tetapi ketika orang itu masuk Islam, mengenal Islam sebagaimana mestinya, gimana Qur'annya, bagaimana sunnahnya, bagaimana profil para sahabat, akhirnya takjub betul-betul sempurna. Mereka merasa kecil, yang ada taat tidak mungkin akan nambah, tidak mungkin akan mengurangi, sehingga potensi bid'ah nanti nggak ada. Kenapa? Kenal masalahnya. Makanya ada sebuah ungkapan, tidak kenal tidak sayang. Orang tidak kenal bagaimana dia sayang, tidak kenal bagaimana dia syukur, tidak kenal bagaimana dia bahagia, tidak kenal bagaimana dia akan memperjuangkan. Rata-rata orang yang mengaku Islam ini sudah didasari dengan kenal dulu atau belum? Banyak yang belum. Makanya dari proses perjuangan dakwah yang ada, kita saling menyempurnakan. Maka diantara cara mengenalkan Islam kepada masyarakat, tahapan awal itu melewati media khitan dan media pernikahan. Makanya sering ketika orang itu mau dikhitan, ayo ndonga dhisik, zikir dhisik. Apa maksudnya? Kon muni apa? Kon muni syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dimaksud itu. Demikian juga ketika mau diijabi, ketika akad nikah, suruh bilang apa? Dibimbing berucap apa? Istighfar dan ikrar 2 kalimat syahadat. Itu namanya berusaha untuk mengislamkan. Maka namanya khitan itu menggunakan istilah nyunatni. Menghitan, apa bahasa yang lain? Diselamne, selaman, apa selaman? Khitanan. Untuk memotong kulit yang menutupi kepala kelamin laki-laki. Itu namanya apa? Khitan. Ini semuanya nyepot helm. Atau bahasa yang semisal. Kenapa menggunakan bahasa diselamne, acara selaman, khitanan? Ujung-ujungnya adalah memotong kulit yang menutup kepala kelamin. Karena di situ ada unsur disuruh ikrar 2 kalimat syahadat. Sehingga dengan begitu sudah ditulis sebagai umat Islam. Buktinya berkhitan dan sudah berucap, tetapi kan belum diselami kan? Yang itu yang diwariskan kepada masyarakat, sehingga mereka mengatasnamakan itu belum ditopang di atas ilmu. Kemana mungkin mereka nanti akan memperjuangkan, akan beramal, ilmunya saja belum. Bila mereka beramal atas dasar apa, itu pun juga nggak boleh. Karena pesan Allah Ta'ala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu nggak punya ilmu. Ini kondisi banyak yang ada di masyarakat. Bila kondisinya kayak begitu, ini rawan. Ketika ada orang itu tampak lebih bisa, sering diikuti, bahkan dikultuskan. Apabila orang yang datang sudah dihargai, itu penyusup-penyusup. Disitulah nanti akan memunculkan penampilan dengan kedok Islam yang sebenarnya bukan. Ini peluang terjadinya bid'ah-bid'ah di dalam masyarakat. Ingat sejarah yang kita dipesani jas merah, jangan lupakan sejarah. Rusaknya Nasoro dan berkuasanya Yahudi, apa masalahnya? Rusaknya Nasoro dan berkuasanya Yahudi, apa masalahnya? Makanya bila kita membaca tulisan Syekh Muhammad Abdul Wahab tentang masail jahiliyah,
Di situ juga ada kronologinya tentang rusaknya Nasara dan berkuasanya Yahudi. Yaitu Nasara generasi berikutnya rata-rata awam, gak punya ilmu. Semisal umat yang dipimpin oleh Yahus, Ya'uq, Suwa', Wad, dan Nasr ketika meninggal turun generasi gak punya ilmu, disesatkan sehingga terjadi penyembahan kepada Yahus, Ya'uq, Suwa', Wad, dan Nasr. Datang Nabi Nuh untuk berdakwah yang dituduh gila. Itu berulang-ulang sejarah itu. Ketika generasi pelanjut Nabi Isa alaihissalam turun ke generasi mereka hilang ahli ilmu, maka Paulus atau Bulas ini tokoh Yahudi berpura-pura masuk Nasoro. Ketika sudah punya peran penting seolah sebagai pemimpin, karena tampak sangat ilmuwan dan agamis, akhirnya diunggulkan. Disitulah mengadakan pengerusakan dari dalam. Di masyarakat juga sama, rata-rata masyarakat awam. Maka adanya masjid, adanya mbah yai, adanya pesantren, itu ketika ahli ilmunya nggak betul-betul memberdayakan masyarakat, tapi dengan karisma yang ada ditaati, dia punya program. Di situ terjadi pengerusakan dari dalam. Di situ munculnya bid'ah yang itu amat sangat mengerikan. Makanya sebenarnya antisipasinya sudah disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Wa ba'asbihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Utuslah rasul dari mereka yang tugasnya satu, membacakan ayat-ayat Allah. Dua, mengajarkan kitab. Tiga, mengajarkan hikmah. Empat, mensucikan. Untuk ini semua caranya adalah ilmu syar'i dengan manhaj yang benar diamalkan dan diajarkan sehingga masyarakat jadi ahli ilmu. Sebagaimana para sahabat itu ilmuwan kabeh. Kita cek dulu khalifah yang keempat yang sangat terkenal disebut-sebut sebagai ahli ilmu, siapa mereka? Khalifah yang empat, mereka ahli ilmu, tapi yang paling dikenal sebagai ahli ilmu yang sangat tersohor siapa? Ayo jawab. Ali. Padahal Ali ilmunya tidak sekelas Abu Bakar, tidak sekelas Umar, tidak sekelas Utsman. Walaupun hebat, tetapi dibanding ketiganya Ali masih ada di bawahnya. Tapi secara penyebutan, kenapa Ali kok lebih terkenal daripada Abu Bakar? Jawabnya, di masa Abu Bakar kondisi masyarakat yang punya ilmu itu statusnya itu adalah rata-rata sempurna, sehingga Abu Bakar nggak banyak mengajar. Kenapa? Masyarakat sudah mandiri. Sampai Umar duduk di mahkamah seolah tidak ada orang datang mengadu. Kenapa? Orang tahu cara menyelesaikan hukum. Di itu memang masyarakatnya taat. Tetapi ketika Umar sudah jebol dengan dibunuh, Utsman sudah diberontak, akhirnya juga dibunuh, maka banjir besar terjadi pada masa Ali. Terjadi perang kubu kaum muslimin antara Ali dengan Muawiyah yang kita ngati-ngati ketika mensikapi bahasa itu. Maka di tengah kondisi itulah nama itu mencuat sebagai ahlimu yang luar biasa. Kenapa? Memang kondisi masyarakat sudah banyak yang menurun. Di kondisi itulah banyak terjadi fitnah-fitnah. Itu permasalahannya. Maka daripada itu antisipasi itu sudah ada dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Utuslah di tengah umat rasul dari mereka yang satu membacakan ayat, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, mensucikan. Bila masjid di masyarakat ini hidup dengan program ini, seolah luar biasa masyarakat Indonesia.
Apalagi Lombok dikenal dengan 1000 masjid. Kita pun juga sedemikian rupa, terlalu banyak masjid yang ada. Tapi apakah berdirinya masjid itu sudah diterapkan doa Nabi Ibrahim? Sudah belum? Sudah belum? Di masjid itu dibacakan ayat Allah. Di masjid itu diajarkan Al-Quran, diajarkan As-Sunnah, disucikan masyarakatnya. Sudah belum? Jarang terjadi. Yang kadang seorang dai kualan, kenapa waktunya habis? Kenapa? Dibagi ngisi di sana, sisa sana. Lah orang setempat kemana? Apakah memang nggak ada, nggak punya generasi muda yang disekolahkan? Ada nggak? Sebenarnya itu ada, tapi seringnya rata-rata masjid adalah tua-tua. Mudanya kemana? Masih mending masih ada yang tua, belum mati. Tapi ketika yang tua ini sudah mati, nggak ada generasinya, gimana kondisi masjidnya? Akhirnya muncul pemimpin yang nggak punya ilmu, akhirnya dolu dolu. Pada kondisi itulah nanti akan makmur muncul yang namanya bid'ah. Ini masalah yang kita wajib pahami. Makanya dengan mekarnya pesantren semisal yang sedang kita jalani, banyak generasi muda, makanya wajib untuk di training. Yang paling utama anak-anak dididik minimal nanti bila sudah pulang ke masyarakat, hidupkan masjid. Terapkan pesan Nabi Ibrahim. Di masjid itu dibacakan ayat, diajarkan kitab, diajarkan hikmah, masyarakat disucikan. Bila setiap santri pulang ngopeni masjid itu bisa jalan, semua masjid begitu, setelah nanti jamaahnya pun juga akan terberdayakan dengan ilmu. Di situ akan terjaga kesempurnaan Islam. Tapi bila tidak, nanti akan muncul yang namanya bid'ah karena adanya pemimpin yang tidak punya ilmu, akhirnya dolu dolu. Maka daripada itu tugas kita syukur, dan kita nggak mungkin syukur kecuali dengan kenal. Ungkapan mengatakan tidak kenal tidak sayang. Bagaimana kita akan bersyukur bila kita tidak mengenal sempurnanya agama ini? Makanya syukur kita dengan taat setelah semuanya dibangun di atas ilmu. Berikutnya, kita supaya menggalang kerjasama untuk menjaga keutuhan agama ini, sebab itu menjadi lahan juang. Dan orang dikatakan berjuang itu ketika ada musuh. Ini tugas kita. Apa? Kerjasama untuk menjaga kemurnian Islam. Caranya tadi pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang ngurusi masjid, tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab, mengajarkan sunnah, dan mensucikan. 4 ini programnya. Ini kunci keselamatan. Makanya takmir masjid harus menyiapkan generasi mudanya, supaya generasi muda kelak ketika mengganti mereka bisa melaksanakan pesan Nabi Ibrahim. Generasi yang bisa membacakan ayat Allah, mengajarkan kitab, mengajarkan sunnah, dan mensucikan jamaahnya. Makanya kita butuh menggalang kerjasama untuk program ini, agar kemurnian Islam, kesempurnaan Islam itu terjaga dari masa ke masa. Yang tugas itu akan selalu dibutuhkan. Itulah lahan juang kita semuanya. Dan kita butuh tahu bahwasanya seseorang itu dikatakan berjuang itu bila ada musuhnya. Makanya adanya Yahudi, adanya Nasoro, adanya Majusi, adanya orang musyrik, kita tidak usah protes kenapa makhluk itu kok ada dari satu masa ke masa. Di antara hikmahnya itu sebagai medan juang. Kita nggak mungkin akan berjuang tanpa lawan. Dan lawan itu selalu ada. Walaupun mereka tidak menjadi lawan selamanya. Mungkin mereka menjadi lawan 1 minggu, mungkin jadi lawan 1 bulan. Mungkinkah semula Yahudi kemudian dapat dakwah, kemudian masuk Islam? Mungkin. Dan itu selalu ada. Walaupun sudah diberantas itu selalu ada.
Karena pemberantasan itu kan bergenerasi. Generasi yang lain belum tentu terjangkau. Misalnya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perkara-perkara jahiliyah yang akan selalu ada di umat ini. Bukannya adanya itu tidak diberantas, tetapi pemberantasan yang ada itu bertahap dan untuk wilayah tertentu yang lain belum terberantas, di sana berpotensi muncul. Apa diantaranya? Niyahah. Apa niyahah? Meratap kepada mayit. Apa unsur niyahah? Apa semata anak wong mati ditangisi namanya niyahah? Begitu? Belum. Dikatakan niyahah itu ada unsurnya. Apa unsurnya? Ketika salah satu anggota keluarga yang dicinta itu meninggal, satu, enggak ridho kepada takdir. Biasanya lesing paling apik dicabut, ridho enggak liyane. Enak anak limo, enak sita sing ganteng ayu dewi. Ternyata sing mati dhisik, sing elek nyapa enggak dimatikan duluan. Ngono ku ya enek lho ya. Sing protes, keluargane fulan rupanya biasa-biasa, enek siji sing super. Masyarakat protes, ya Allah, sing mati kok sing kuwi, kok duduk sing liyane. Sing liyane kurungu, wis langsung besengut gitu loh ya. Kurang ajar ndongakne aku elek bintang mati. Seringnya dari situlah ketika ada musibah itu tidak ridho pada takdir. Ini unsur meratap yang pertama. Yang kedua, tidak mau berhusnudun. Orang itu bila tidak bisa menerima takdir, nggak akan bisa husnudun. Makanya supaya bisa menerima takdir, bisa husnudun, kita wajib tahu kira-kira hikmah dibalik ketetapan takdir itu apa. Apa hikmah dibalik ketetapan takdir? Ujian, syukur, dan sabar. Apa hikmah dibalik ketetapan takdir? Ujian, syukur, dan sabar. Lahan pahala dengan syukur dan sabar. Takdir apik modal syukurmu, takdir elek modal sabarmu. Lek mikirnya golek pahala, siap syukur dan sabar. Itu ketika tahu hikmahnya, nanti akan husnudon kepada dan ridho kepada takdir. Tapi apabila nggak tahu hikmahnya, bagaimana dia akan terima takdir, bagaimana dia husnudon, bagaimana dia akan menggali kemaslahatannya. Nah, di sini ternyata ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Tetapi unsur meratap, satu, nggak ridho pada takdir. Yang kedua, berprasangka buruk kepada Allah. Yang ketiga, nggak bisa mengambil pelajaran. Yang keempat, protes. Apa protesnya wong sing meratap? Ana sing nangis geru-geru ya. Ana sing gulung koming. Ana sing bengok-bengok jerit-jerit, ada yang menaburi tanah di kepalanya. Ana sing kukur-kukur gak gatel. Ada yang nyobek-nyobek baju, ada yang nampar-nampar pipi, ada yang bela sungkawa, motong jari. Ada yang nyemplung sumur, mau bunuh diri tapi takut mati. Ya apa? Aku pengen bunuh diri tapi nyemplung sumur sing semeter kayak menggali gitu loh ya. Nyemplung gak situ mati-mati, main bengok-bengok wae. Ternyata yang namanya niyahah selalu ada. Mungkin di sini dijelaskan tidak niyahah, tapi di tempat lain kan selalu ada. Mungkin di sini dakwah dikembangkan, tapi kan banyak masjid yang belum didakwahi. Makanya bid'ah itu selalu ada, dan itu ternyata di-share. Kita berdakwah di-share, mungkin selalu dicurigai ngaji model menurut ngaji gembel gitu loh. Itu sering diangkat. Aneh. Dakwah ketika disampaikan komentar kajian gembel itu ada. Ada. Itu ada. Gak patek terkenal saja sudah diprotes, bagaimana ulama yang terkenal. Wah, itu ternyata permusuhan di media, ngomong-ngomong karu-karu sangat mengerikan sekali. Untuk apa? Untuk menutup dakwah. Nah, yang hak ternyata dikesankan demikian, sementara yang batil dihias dengan keindahan. Maka bid'ah yang ada di mana-mana yang saling terjadi
persaingan penyebaran berita ini menguasai media. Sementara yang paling sebanyak didengar oleh masyarakat yang bersifat miring-miring. Maka dari situlah itu musuh-musuh yang selalu ada. Disinilah dakwah yang tidak boleh untuk berhenti. Ya Allah menjelaskan ada di dalam surah Al-An'am yang ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Begitulah hukum bersifat pasti, nggak bisa dihindari. Semisal matahari di siang hari, bulan di malam hari, sing jenenge gula kuwi legi, uyah kuwi asin. Itu makna kadzalikanya apa? Ya ngono kuwi hukumnya mesti terjadi. Apa itu? Setiap nabi ketika berdakwah mesti ada musuhnya. Dari setan-setan, pihak yang jauh dari kebenaran, jin maupun manusia. Apa kerjanya? Yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Mengeluarkan isi hati lewat mulut, yang jadi corong mulutnya. Apalagi sekarang ditopang dengan sosial media yang sedemikian rupa, yang di-share, digembar-gembarkan ke sana kemari. Isinya adalah ucapan-ucapan yang miring, yang menggelincirkan promosi-promosi bid'ah yang ada. Itu luar biasa. Maka daripada itu, apabila kita memang siap berjuang, di sana lahannya sangat luar biasa, maka tugas kita adalah kerjasama untuk menjaga keutuhan, kesempurnaan Islam, dan orang itu dikatakan berjuang apabila ada musuh-musuhnya. Berikutnya, dari sekian banyak musuh-musuh yang ada, apa yang paling bahaya? Jawabnya, kebid'ahan. Itu yang paling bahaya. Sebagaimana orang munafik musuh yang paling bahaya. Makanya coba sajalah lihat ayat yang menceritakan tentang bahayanya orang munafik banyak mana dengan ayat yang menceritakan tentang bahayanya Yahudi, bahayanya Nasoro, bahayanya musyrik, bahayanya Majusi. Banyak mana? Banyak yang cerita tentang bahayanya orang munafik. Kenapa? Karena mereka musuh yang bersifat double dan berbenteng. Aslinya hatinya kafir, penampilannya menampilkan keislaman. Di tengah diduga saudara yang macam husnudzon, disitulah mereka akan mencuri berita, akan menyusupkan. Apalagi orang-orang yang awam. Nah begitu dikesankan dengan sesuatu yang terkesan agama, tapi sebenarnya bukan. Di sini akan lebih banyak memakan korban. Makanya bila kita lihat terobosan orang munafik ya begitu, seperti itu. Apalagi mereka itu cerdas dan bibirnya manis. Wa idza ra'aitam tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Bila mereka ngomong, kamu akan memperhatikan. Penampilan mereka sangat menarik. Saking menariknya bagaikan sesuatu yang disandarkan jadi pemandangan indah, bisa termangu-mangu, sehingga orang awam banyak yang terbawa. Makanya Umar bin Khattab itu sangat teliti, sering curhat dengan Hudzaifah, orang yang biasa diajak bicara rahasia Nabi SAW. Karena Hudzaifah itu pernah menyertai Nabi SAW sepulang perang Tabuk. Berjalan beberapa orang begitu, Nabi bersama Hudzaifah dan satunya. Waktu itu Nabi SAW dikepung oleh belasan orang bertopeng, hendak membunuhnya. Ternyata mudah dihalau dan Nabi menyebutkan nama mereka satu persatu, fulan, 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 sampai belasan. Hudzaifah tahu siapa nama-nama itu. Makanya ketika Umar jadi khalifah itu sering curhat. Orang-orang yang kuangkat menempati pos penting, adakah mereka itu yang namanya pernah disebut oleh Nabi grupnya orang munafik? Ini menunjukkan penting sekali untuk metani tokoh-tokoh yang ada di porsinya yang itu membahayakan. Bila sudah tahu jangan ditempatkan. Kenapa? Itu akan merusak kepada umat. Memang itu sistem mereka.
untuk memunculkan bid'ah yang ada. Mereka itu adalah aslinya kafir kemudian berpenampilan Islam. Hadirin sekalian, ini mukadimah yang kita sampaikan sebagai pengantar. Kita akan seolah mengkaji buku judulnya Al-Ibda' fi Kamalis Syar'i wa Khatru Ibtida', melakukan perbuatan bid'ah di dalam sempurnanya syariat Islam dan bahayanya orang yang memproduk atas nama agama tapi bukan, itu namanya mubtadi, orang yang membikin kebid'ahan. Sementara itu yang kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya masuk kepada tanggapan. Mungkin saya salah untuk diingatkan atau ada masalah yang butuh untuk lebih dijelaskan. Ada selembar tulisan, tapi di luar pembahasan. Kenapa di dalam awal surah Al-Baqarah Al-Quran disebut dengan kitab, sedangkan proses pembukuannya Al-Quran terjadi pada zaman Utsman, dan Nabi itu seorang yang umi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Penyebutan Al-Quran dengan nama kitab kapan adanya? Kita nggak diberitahu, tapi bisa dipahami sebagaimana diantara sifat Allah itu sendiri. Apa diantaranya sifat Allah? Bicara. Dalilnya mana? Wa yukallimullahu Musa taklima, Allah berbincang langsung dengan Nabi Musa. Salah satu dalil. Yang lain, Allah berfirman kul munio, berarti menunjukkan Allah itu memberikan instruksi. Berarti ada suara yang didengar memberikan instruksi, kul munio, kul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Allah memberikan instruksi menunjukkan Allah itu bicara. Manusia bicara, Allah bicara. Boleh ada kesamaan penyebutan, tetapi hakikat bicara beda. Bicaranya Allah sifat asli, bicaranya manusia memang dicipta bisa bicara. Akhirnya bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk. Bicaranya Allah mesti hak, bicaranya makhluk nanti akan dihisab. Maka jangan disamakan, kembalikan Allah bicara sesuai dengan keagungannya. Sementara itu tadi pertama kita selami tentang salah satu sifat Allah bicara. Yang kedua kita memahami makna kitab. Apa itu kitab maknanya? Lembaran-lembaran kertas bertulis lalu dibendel. Apa kitab maknanya? Lembaran-lembaran kertas bertulis lalu dibendel. Nah ini dibendel, ini ada lembaran-lembaran kertas dibendel. Jadi kitab, ada dikatakan mushaf. Isinya Al-Quran ya kitab Al-Quran. Isinya Toharoh ya kitab Toharoh. Isinya puasa ya kitab puasa. Ternyata Allah sudah menyebutkan sesuatu yang diturunkan dengan nama kitab. Contohnya awal di Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, itulah kitab. Dan itu diturunkan. Inna nahnu nazzalna, diturunkan sudah dalam bentuk kitab. Nah begitu. Jadi kalau begitu keberadaan namanya kitab sejak kapan? Ya kita nggak diberitahu, tapi sejak Allah berfirman, didengar, ditulis, dibukukan, itu sudah ada yang namanya kitab. Kita nggak diberitahu kapan adanya. Itulah penyebutan Al-Quran dengan kitab sebagai azali, adanya tempo dulu, itu sudah disebut dengan kitab. Kemudian pembukuan Al-Quran yang diturunkan beransur, kemudian dibukukan, dikitabkan. Kapan ini terjadi? Sebenarnya di masa Nabi SAW itu sudah ada. Karena setiap kali turun ayat dipanggil juru tulis. Siapa juru tulisnya Nabi SAW?
ada Ali, ada Muawiyah dan semisalnya. Dipanggil mereka di depan banyak orang, tulisan kumpulkan di sini, di sini, di sini, itu sudah ada instruksi itu. Itu bila kita membaca di dalam kitab Usul Tafsir tulisan Syaikh Utsaimin, itu penjabaran itu dijelaskan di sana. Itu di masa Nabi SAW itu sudah, tapi sekenanya. Sehingga masing-masing orang itu punya kitab Quran sesuai dengan bahasa yang diajarkan, sampai ada 10 macam bacaan. A dengan gayanya, B dengan gayanya, C dengan gayanya, semuanya dari Nabi SAW dengan aneka ragam bacaan. Karena purnanya mereka, sehingga tidak ada pengumpulan khusus. Masing-masing itu punya, sudah dibukukan itu. Makanya Ali juga mengungkapkan, saya punya sesuatu selain Al-Quran dan Sunnah. Apa? Di dalam catatan pribadiku. Punya catatan khusus, catatan harian. Ini menunjukkan Quran ada, Sunnah ada, nah, senada dengan itu. Itu sejarah pembukuan itu sudah ada sejak dari Nabi SAW. Kemudian pembukuan yang diusulkan resmi oleh Umar akhirnya diterima oleh Abu Bakar, ini ada sebab. Bukan Quran belum ada, tetapi ada sebab. Apa? Para pemilik mushaf dengan gaya bacaan masing-masing itu banyak meninggal ketika terjadi perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Berapa para pembaca Al-Quran yang meninggal di masa peperangan dipimpin Abu Bakar? Di masa Abu Bakar dipimpin oleh Khalid, panglimanya Khalid bin Walid, untuk memerangi Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Berapa para qurra yang mati? Banyak sekali. Umar khawatir kalau para pakar dengan mushaf Qur'annya itu hilang, ilmu kan juga bisa hilang. Generasi muda nanti siapa yang akan mengajari bila para gurunya meninggal? Mbok yo dikumpulkan yang menjadi rujukan andaikan orang-orang mati ketika mushafnya ada, nanti bisa diwariskan dari satu masa ke masa, diarsipkan seperti itu. Makanya disetujui oleh Abu Bakar setelah Umar usul, makanya diutus, namanya di sana ada Zaid bin Sabit atau siapa, itu sebagai pakar ulung di dalam penulisan Al-Quran, teliti dan kumpulkan, entah itu dari hafalan orang, Quran yang ditulis di atas kulit, di atas pelepah, di atas batu, di atas kayu, tulangnya ada permukaan, itu gitu, yang ditulis begitu dikumpulkan. Kira-kira Al-Quran 30 juz itu diwadahi sak kamar, pirang kamar kira-kira, bentuknya kayu, batu, tulang, isinya mushaf. Bukan seperti ini. Nah, itu sudah terjaga. Dengan meninggalnya para qurra, mushaf yang menjadi arsip ada, sehingga bisa menjadi bahan untuk mengajar kepada umat. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal dipegang oleh Umar meninggal dipegang oleh Hafsah. Kemudian muncul di masa Utsman laporan dari Hudzaifah yang pulang dari Azerbaijan, dari Armenia, penaklukan sampai ke Asia Tengah. Orang Islam yang baru masuk jumlahnya berbondong-bondong, dengan aneka ragam bacaan, khawatir nanti umat pecah karena nggak tahu. Makanya usul, wahai khalifah, sebelum kesusul umat pecah karena banyak bacaan yang sebenarnya boleh, tetapi di depan umat yang belum tahu mereka salah sangka, nanti terjadi perselisihan sebagaimana ahli kitab mengalami perselisihan karena kebodohannya. Maka untuk itu pilihkan satu bacaan sehingga nanti semua umat bacaannya sama. Karena banyak yang awam, dengan bacaan yang sama nanti umat bisa dijaga kesatuannya. Akhirnya diterima usul itu, disusun pakar untuk
menyusun mushaf Al-Quran dengan satu macam bacaan yang telah ditetapkan oleh Utsman yang menjadi bacaan paling tengah, tidak gaya A, tidak gaya B, tapi gaya yang bersifat menyeluruh dan yang paling utama menggunakan lisan Quraisy. Ketika sudah dibikin cetak dengan jumlah yang sangat banyak, dikirim ke segala penjuru, yang lama ditarik kemudian dibakar, sehingga sejak itu disepakati dengan satu macam bacaan dengan istilah mushaf di masa Utsman bin Affan. Nah, gitu kronologinya. Itu kronologinya tentang masalah yang ditanyakan di atas tentang topik kenapa di dalam surah Al-Baqarah disebut dengan kata kitab. Nah, kita sudah urai. Itu bukan perkara yang asing dan itu bertahap-tahap. Akhirnya Abu Bakar ada jasanya mengumpulkan Al-Quran utuh, Utsman punya jasa yaitu menyatukan umat dengan satu macam bacaan. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Segera cukup, mungkin itu yang kita kaji kali ini. Semoga tersampai, didengar dan bisa dipahami, dan Allah memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Insyaallah untuk materi kitabnya kita mulai pada kesempatan akan datang mengkaji kitab Al-Ibda fi Kamil Syar'i wa Khatrul Ibtida, melakukan kebid'ahan di tengah sempurnanya syariat dan bahayanya orang yang memproduk bid'ah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.